Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sore hari ini kita masih ke fuzzy inference system ya, untuk metode yang ketiga yaitu metode Sugeno. Untuk di slide ini nanti akan saya jelaskan perhitungan manual metode Sugeno, kemudian akan disambung dengan tutorial bagaimana membangun FISH Sugeno dengan menggunakan FISH editor di MATLAB. Ya, baik, kita mulai saja. Sebenarnya metode Sugeno ini merupakan pengembangan dari metode Mamdani ya. Sedangkan Mamdani sendiri sebenarnya pengembangan dari metode Tsukamoto. Nah, penalaran dengan metode Sugeno ini hampir sama dengan Mamdani, hanya saja yang berbeda di sini itu adalah outputnya. Ya. Outputnya itu tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Ya, jadi berupa konstanta atau persamaan linier. Nah, metode ini juga sering disebut dengan metode TSK, yaitu Takagi Sugeno Kang, yang dikembangkan pada tahun 1985. Nah, bentuk penalarannya itu secara umum juga mengikuti bentuk penalaran implikasi monoton, yaitu if then ya. If then, hanya saja untuk di sini sama seperti Mamdani kemarin, antecedennya itu bisa terdiri dari beberapa variabel. Ya, antecedennya itu berarti inputnya ya. Hampir sama dengan Mamdani juga, kemudian outputnya juga bisa lebih dari satu. Nah, secara umum nanti yang akan saya jelaskan itu adalah model fuzzy Sugeno ordo 1. Ya, ordo 1. Dimana ini nanti kalau yang order 1 itu berarti outputnya berupa persamaan linier ya, atau bisa juga dalam bentuk konstanta. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya masih sama dengan contoh yang saya berikan pada FISH metode Mamdani ya, bahwa suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sebesar 55.000 kaleng, kemudian permintaan tertingginya selama 3 bulan itu adalah 75.000 kaleng. Kemudian persediaan di gudang itu rata-rata tiap harinya 7.000, sedangkan kapasitas gudangnya sendiri itu dapat menampung sampai 13.000 kaleng. Nah, di sini bisa Anda lihat kalau misalnya saya punya 3 rule di sini. Kalau pada Mamdani itu rule-nya berupa himpunan fuzzy ya. If permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang misalnya sedikit. Tapi kalau menggunakan FISH metode Sugeno itu outputnya itu bisa berupa konstanta seperti ini, atau dapat juga persamaan linier. Ya, ini tergantung dari studi kasus yang dibangun. Nah, ini misalnya ada 3 aturan ya. If permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barangnya 10.000. Kemudian aturan yang kedua berbunyi if permintaan naik and persediaan sedikit, maka produksi barangnya 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Kemudian aturan yang ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barangnya adalah permintaan dikurangi persediaan. Nah, yang harus Anda jawab di sini adalah persoalan jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng, kemudian persediaan di gudangnya ada 8.000, jadi berapa barang yang harus diproduksi. Nah, sama seperti FISH metode Mamdani atau Tsukamoto, yang harus Anda lakukan untuk mencari solusi dari kasus tadi itu Anda identifikasi dulu pada soal cerita tadi itu ada berapa variabel fuzzy. Dari variabel-variabel tersebut mana yang input, mana yang output ya. Di sini tadi variabelnya ada 3, ada 2 variabel input dan 1 variabel output. Ini juga bisa Anda lihat di rule-nya ya. Jadi bisa Anda lihat di sini bahwa setelah antecedent itu adalah variabel-variabel yang digunakan, variabel-variabel inputnya yang digunakan ya. Sedangkan setelah then ini adalah variabel outputnya gitu.
Kemudian untuk grafik fungsi keanggotaannya masih sama seperti kemarin, kita menggunakan kurva ZMF dan SMF ya. Kemudian dihitung nilai permintaan 60.000 itu derajat keanggotaannya berapa. Nah, tadi permintaannya 60.000 kaleng. Nah, 60.000 itu kalau kita lihat dari grafik fungsi keanggotaan, dia masuk ke himpunan turun dan juga ke himpunan naik. Masuk ke himpunan turun dengan nilai derajat keanggotaan sebesar 0,08 dan masuk ke himpunan naik kurva SMF nilai derajat keanggotaannya 0,5. Nih ya. Kemudian untuk persediaannya tadi 8.000. Kemudian untuk variabel persediaan, himpunan fazinya ada dua, yaitu sedikit dan banyak, yang kurvanya direpresentasikan dengan menggunakan kurva bahu kiri dan kurva bahu kanan, atau kalau di sini kita linear turun dan linear naik ya. Ini linear turun untuk himpunan sedikit dan linear naik untuk himpunan banyak. Nah, 8.000 kaleng sendiri itu masuk ke sedikit, masuk ke himpunan sedikit dan juga himpunan banyak. Nah, masuk ke himpunan sedikit itu nilai derajat keanggotaannya sebesar 0,25 dan masuk ke himpunan banyak dengan nilai derajat keanggotaan 0,5. Nah, sekarang bagaimana kita mencari output dari produksi barangnya. Nah, di sini kita implementasikan pada aturan. Jadi langkah yang kedua adalah aplikasi operator fazi. Nah, aturan yang pertama tadi bunyinya, if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barangnya 10. Jadi ketika kita mengimplementasikan nilai derajat keanggotaan ke operator fazinya, ke aturannya, maka diperoleh nilai alfa predikat satunya 0,08 yang merupakan hasil dari meminimalkan mu permintaan turun 60 dan mu persediaan banyak 8.000. Tadi mu permintaan turun 60-nya itu derajat keanggotaannya 0,08 dan mu persediaan banyaknya adalah 0,5. Sehingga kalau dicari nilai minimumnya, maka nilai minimumnya adalah 0,08. Sedangkan produksi barangnya itu nilai Z-nya tidak perlu kita hitung karena di sini pada metode Sugeno itu dia berupa konstanta produksi barangnya 10. Maka langsung di sini untuk aturan 1 produksi barangnya 10. Kemudian untuk aturan yang kedua itu if permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barangnya 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Nah, tadi untuk permintaan naik 60 itu nilai derajat keanggotaannya 0,5 dan mu persediaan sedikit itu nilai derajat keanggotaannya adalah 0,25. Sehingga alfa predikat 2-nya itu adalah minimum dari 0,5 dan 0,25 yaitu 0,25. Sedangkan produksi barangnya di sini diberikan rumus persamaan linear 1 kali 25 dikali 60 dikurangi 8 maka ketemu 67. Demikian juga yang aturan ketiga, itu outputnya juga berupa persamaan linear, yaitu permintaan dikurangi persediaan. Ya, alfa predikat 3-nya ketemu 0,5, produksi barangnya 60 dikurangi 8. Ya, permintaannya yang dibutuhkan tadi adalah 60, persediaannya 8.000, maka ketemu 52. Dan sedangkan untuk hasil akhirnya, defazifikasinya itu kita tetap menggunakan yang namanya rata-rata terbobot atau weighted average. Sehingga di sini alfa predikat 1 dikali outputnya untuk aturan 1 yaitu 10 tadi persediaan produksi barangnya ditambah alfa predikat 2-nya 0,25 dikali produksi barangnya 67 tadi sesuai dengan rumus 1 kali permintaan dikurangi persediaan. Kemudian alfa predikat 3-nya 0,5 dikali 52. Karena aturan yang ketiga tadi produksi barangnya adalah permintaan dikurangi persediaan. Dibagi dengan alfa predikat 1, alfa predikat 2 dan alfa predikat 3 sehingga di sini ketemu 52,5. Ini tadi dikalikan 1000 ya. Jadi bisa diketahui bahwa produksi barang yang harus diproduksi yaitu 52.500 kaleng. Nah,
untuk tahap yang berikutnya akan kita latihan di Fish Sugeno dengan menggunakan MATLAB. Saya jelaskan sekali lagi untuk yang Sugeno ini sebenarnya hampir sama dengan Mamdani, cuma outputnya saja yang beda. Karena apa? Kalau Mamdani itu outputnya berupa himpunan fazi, tapi kalau Sugeno ini outputnya bisa berupa persamaan matematika atau konstanta. Namanya konstanta itu tetapan, berarti angkanya itu sudah jelas di situ. Tapi kalau dia berupa rumus, nah itu namanya linear. Cuma ada dua itu output di Sugeno, linear atau konstanta. Nah, kita buka dulu. Ini kalau kita buka defaultnya Mamdani, maka Fish-nya harus kita ganti dulu jadi metode Sugeno. Caranya gimana? File, new Fish, kemudian Sugeno. Oke. Nih, sudah defaultnya input 1, output juga 1. Nah, saya tekankan sekali lagi, nama input dan output tolong dirubah sesuai dengan kasus supaya Anda tidak bingung. Ya. Terus kalau di slide kemarin itu Anda bisa lihat dari rule-nya, ya, mana yang variabel input, mana yang variabel output. Namanya variabel input itu yang sebelum there, itu pasti input. Ada berapa di sini? Ada 2 permintaan dan persediaan. Outputnya 1 yaitu produksi barang, sehingga inputnya perlu kita tambah nih. Edit, add variabel input. Oke, sekarang kita punya 2, kita ganti dulu di sini. Variabel input yang pertama itu adalah permintaan. Oke, enter. Kemudian variabel input yang kedua itu adalah persediaan. Oke, enter juga. Outputnya juga jangan lupa, outputnya adalah produksi barang. Oke, sekarang kita buat grafik fungsi keanggotaannya dulu dari variabel input. Ya, defaultnya Anda akan ditampilkan ada 3 MF di sini. MF itu singkatan dari membership function, fungsi keanggotaan. Ya, jadi semua simbol yang ada di sini itu pasti ada maksudnya, kepanjangannya. Ya. Terus kemudian kita tengok di slide itu, variabel permintaannya itu punya 2 himpunan fazi, ya. Ini namanya variabel, ini namanya himpunan. Nah, minimal dalam satu variabel itu ada 2 himpunan, tergantung kasus. Kalau Anda yang bikin kasusnya, yang meneliti, ya tergantung Anda mau dibagi jadi berapa. Kalau data itu banyak, biasanya data mentahnya banyak, itu himpunannya juga bisa banyak. Ya, terus kemudian angka-angka range di sini, ya, itu juga nggak sembarangan. Makanya kenapa di depan di soal yang pertama itu di sini, ya kan, kalau Anda tengok, saya ngasih nih, angkanya ada maksudnya, bukan hanya untuk nakut-nakuti kalian. Ya, apa fungsinya untuk bikin range? Karena dari misalnya nih permintaan, ya kan, permintaan misalnya ada data mentah nih, permintaan tuh dari, ini kan dikalikan 1000 ya, misalnya dari 5000 sampai tertinggi setelah Anda urutkan dari yang kecil sampai yang besar itu sampai 100.000, maka itulah yang jadi rank-nya. Jadi angka di sini ini juga nggak sembarangan, ini didapat dari data mentah. Kalau Anda banyak kayak gini, ya berarti untuk jumlah balitanya di sini sudah ada, ya. Saya kasih contoh. Ini kan dari data yang banyak sebenarnya, terus diurutkan dari kecil sampai besar, gitu ya, ketemulah ini. Jadi untuk men-setting rank itu semesta pencari itu nggak sembarangan, asal main sekian-sekian tuh nggak, gitu. Oke, sekarang untuk variabel permintaan kita lihat dia cuma ada 2 himpunan, turun dan naik. Padahal di sini ada 3, sehingga salah satu dari grafik ini harus kita hilangkan atau hapus. Nah, sebelum kita menghapus dan setting yang di sebelah kanan ini, name, type, parameter nih, yang pertama harus Anda setting tuh rank-nya dulu. Jangan sampai Anda sudah setting sebelah sini, rank-nya belum Anda setting, itu pasti dia nge-hang. Iya. Nge-hang. Iya. Ya, jadi ini
0 sampai 75.000 ya. Tapi kalau ditulis 75.000 kepanjangan, asumsi kita kalikan 1075, enter. Oke, baru kita ganti. Ini kita ganti namanya, yaitu tulis Jun. Turun. Langsung bawa Jun. Bawa. Ya, turun. Kemudian grafiknya ZMF. ya, itu kan kayak huruf Z itu. Z ini ya kan. Makanya kita pakai kurva ZMF. Nah, parameternya itu cuma 2, batas bawah sama batas atas. Tapi kita tengok lagi nih, Anda harus bisa membaca grafik juga. Grafik itu awalnya di mana, ujungnya, atasnya, terus ujung bawahnya di mana. Ini kebetulan dia begini kan, dari 0 sampai 75. Ini kita ganti 0 spasi 75. Terus karena cuma 2, ini yang tengah kita hapus, boleh langsung del. Oke, kalau mau nambahi Anda bisa di sini. Edit add MFS. Kalau kalian ini masih berada di variabel input, yang merah-merah input, kalau kalian klik edit add MFS, ini pasti dia akan tipe datanya menyesuaikan dengan kurva grafik fungsi keanggotaan. Sehingga kalau misalnya kalian mau ganti yang outputnya, padahal kita tahu output Sugeno itu kalau nggak konstan linear, nggak ada di sini pilihannya. Kecuali misalnya Anda klik outputnya, kalau Anda edit sininya add MFS, nah baru dia muncul konstan atau linear. Ya, Anda mau mengisi output tapi kursor Anda masih aktif di variabel input, dia nggak akan nampil tuh Raffi, seperti yang Raffi tanya kemarin kan. Gitu. Jadi ini kita selesaikan dulu. Terus yang sebelah ini seperti huruf S. Kita ganti namanya apa? Naik. Grafiknya adalah grafik si SMF. Ininya 2 juga, yaitu dari 45 sampai 75. Oke, 1 sudah selesai. Berikutnya yaitu variabel persediaan. Ya, variabel persediaan ini juga pakai mempunyai 2 himpunan, sedikit dan banyak. Sekali lagi Anda lihat dulu ranknya sebelum mengatur yang lain. Ini ranknya berarti dia 0 sampai 13.000 maksudnya. Kursornya mana? 13. Oke. Dia juga ada 2, ini yang satu kita hilangin aja, kita del. Kemudian yang sebelah sini itu kalau di MATLAB tuh nggak ada linear turun, linear naik. Ya, dia pakainya kurva trapesium yang dipotong sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tapi parameternya tetap 4. Nah, yang harus kita rekayasa parameternya nanti. Sehingga ini kita ganti dulu, yaitu jadi sedikit less than sedikit jumlah. Oke, kita pilih fungsi trap. Trap itu kependekan dari Trapezium Membership Function. Ya. Nah, di sini ini Anda jangan bingung dengan ini abaikan. Langsung dihapus. Ini parameternya ada 4. Terus kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini ya, ini dia terpotong. Dia stabil dari 0 sampai 2 konstan, baru kemudian turun dari 0 sampai 10. Sehingga kita nyetingnya di sini 0, spasi 0, spasi 2, spasi 10. Demikian juga yang sebelah kanan itu berarti bahu kanan istilahnya ya, atau linear naik kanan banyak. Tulis banyak. Oke, kita pakaiin kurva trapesium juga. Kemudian Anda jangan bingung dengan parameter di sini, langsung hilangkan trapesium parameternya 4. Dia tuh paling bawah 5 naik ke 11 konstan sampai 13, berarti di sini 5 11 13. Oke, sudah selesai variabel input kita. Sekarang kita ingin setting variabel output. Dalam Sugeno variabel outputnya itu bentuknya linear atau konstanta. Yang namanya linear itu
itu jika ini 10 ini maksudnya 10.000 ya. Tadi di depan kan rulenya 10.000. Kalau begini namanya konstanta. Kalau ada rumus persediaan dikurangi permintaan dikurangi persediaan dan seterusnya, rumus aturan yang kedua dan ketiga itu namanya linier. Nah, sekarang kita setting dulu. Ya. Produksi barangnya 10. Kita ini dulu ring. 10 itu maksudnya 10.000. Iya kan? Tadi di depan kita setting dari 10.000. Nanti kalau nggak salah sebenarnya rank di situ tuh kalau kita ganti di sini dia nggak ini. Kita ganti namanya pakai R1 rule nomor 1. Apa? Konstan. Ya, nilainya berapa di sini parameternya? 10.000. Bentar. Oke. Terus yang kedua. Aturan yang kedua itu bunyinya ini permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barangnya 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Ini kita ganti dulu. Jadi F2. Kemudian ini kita ganti linier. Oke, sekarang Anda lihat di parameter. Ada berapa parameternya? 3. Parameter 3 itu mengidentitaskan, mewakili variabel permintaan, variabel persediaan, dan outputnya yaitu produksi barang. Jadi kalau variabel Anda lebih dari 3, parameter itu juga akan lebih dari 3. Paham ya? Jadi Anda jangan bilang ini kok parameternya bisa 3 tuh dari mana? Ini dia angkanya default ya, angkanya default. Itu berarti maksudnya di sini adalah permintaannya 0, persediaannya 0, produksi barangnya setengah. Setengah itu berarti 5.000 enggak? Ya kan? Enggak lah. Kalau 10 berarti setengah itu per berapanya? 10.000. Kalau 10 itu 10.000, kalau 0,5 itu berarti berapa? Setengahnya 5.000. Kalau 10 itu 10.000, kalau setengahnya 10, 5 lah. Harusnya iya, 5. Ini 0,5 loh, bukan 5. Berarti berapa tuh kira-kira? 2.500. Tembeleng akhirnya. Jadi maksudnya gitu. Ya, jadi kalau defaultnya kayak gitu itu berarti permintaannya 0, nggak ada, persediaannya nggak ada, terus produksi barangnya 0,5. Nah sekarang tapi di aturan kedua ini bunyinya permintaannya itu adalah 1,25, persediaannya berapa? 0. Kalau dalam persamaan matematika Anda menulis X plus X itu hasilnya berapa? X plus X hasilnya berapa? Kok X plus X hasilnya minus? X plus X hasilnya berapa? Kok X plus X hasilnya 1? Berapa? X plus X. Aljabar ini lo ya. X plus X hasilnya apa? P tambah P hasilnya apa? P kali P baru P kuadrat. X kali X baru X kuadrat. Sekarang kalau X tambah X 2X. Ya. X tambah X itu 2X. Kenapa bisa 2? Karena sesungguhnya ada konstanta 1 di depan X ini yang tidak dituliskan. Iya enggak? Iya. Kalau X dikurangi X hasilnya? Min 2X. No. Apa ini 1? Ini 1. No. Ini sehingga persediaan ini konstanta di depannya, koefisien di depannya berapa? Kalau permintaan tuh X, ini Y. Konstanta di depan, koefisien di depan Y ini berapa? Ini kan jadi 1,25X dikurangi Y, gitu kan? Koefisien di depan X itu berapa? 1,25. Koefisien di depan Y berapa? -1.
Makanya di sini kita settingnya 1,25 spasi main 1 spasi yang terakhir tadi 10. parameter yang ketiga itu adalah apa? Produksi Barang barang. 10. Kan nggak ada produksi barangnya di sini. Ini, jadi di sini 0. Kemudian rule yang ketiga R3 itu juga Ini ada 3 juga di situ, ini default. Nah, sekarang kita tengok. Ini X, ini Y. X dikurangi Y. Jadi koefisien di depan X berapa? 1. 1. Ini kita ganti dulu. 1. Koefisien di depan Y Min 1. min 1. Koefisien produksi barang nggak ada. Kalau yang di parameternya kan ada min 1, sedangkan di yang itu kan dari 0. Apa bisa nyambung? Bisa. Ini sebenarnya nggak begitu pengaruh juga, dia anunya di sini. Ini harusnya berapa? Error ini kalau di itu. Kalau Ya biar ini. Error soalnya ini. soalnya ada dicoba kalau Dah, ya ini dulu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nambah rule gimana gitu? di edit Besar saya. bukunya sukunya. Sebelum Kuliah. Nih, hasilnya dia ada 4. Ya. Terus yang sikok lagi misalnya produksi barangnya itu sama dengan permintaan. Nah, terus gimana? di edit Edit add MFS. Nah, dia otomatis roughly di sini. Kalau kita kliknya benar yang merah-merah nih outputnya, dia akan langsung tipe data, tipe fungsi keanggotaannya itu ya cuma ada 2, konstan atau linear. Permintaannya sama dengan produksi barangnya sama dengan permintaan. Padahal di kasus kamu tadi produksi barangnya ada berapa? Permintaannya ada berapa? Permintaannya 8.000 kaleng. Persediaannya 8.000. Permintaannya 60.000. Ya kan? Permintaannya 60. Kalau kita tambah di sini berarti konstan, ya kan? Number of MFS-nya kita bisa pilih 1. Oke. Nah, Anda jangan tertipu dengan ini, balik lagi ke sini, klik lagi di sini. Sebab kalau Anda panikan begitu tadi kita nambah MMS, dia balik ke sini, mana kok hilang? Nggak hilang, di sini masih ada. Ya kan? Nah, karena dia konstan R4 tadi, ya kan? Kita ganti. R4-nya adalah 60. Berarti itu harus diganti udah biar ini cuma 60 gitu ya kan? Misalnya. Tapi sekarang kita nggak mau pakai nambah, misalnya kita hilangin lagi aja. Nah, udah, sekarang ada 3. Terus yang berikutnya adalah setting rules. Nah, jadi enak sekali kita di sini, kita tinggal klik-klik. Terus Anda perhatikan connection, Anda perhatikan rule-nya, pakai N atau pakai OR. Ya, tadi yang pertama, if permintaan turun, N persediaan banyak, klik banyak, then produksi barang 10.000 tadi rule nomor 1 kan, terus di add. Terus naik sedikit R2, naik sedikit R2, kemudian naik banyak R3. Approve. Oke, sudah. Kemudian view rules. Nah, ini Anda sudah dibuatkan default. Ini bacanya, kalau permintaannya 37,5 itu 37.500 dan persediaannya 6.500, maka produksi barangnya adalah 10.000. Kita bisa setting di sini input. Ya, ini kan ada 2. Tadi yang ditanya adalah
Jika permintaannya 60.000, tersediaannya 8.000. Selain itu, kita juga bisa geser-geser garis nilainya. Ya kan otomatis.